9 bagi penuntut ilmu agama ayyuqallila naumahu, yaitu berusaha menyedikitkan tidurnya, malam yalhaqhu dararun fi badanihi wa zihnihi, selama tidak mengakibatkan bahaya pada badannya, pada tubuhnya, pada jasadnya, dan pada hatinya. Wala yazida fi naumihi fil yaumi wal lailah ala 8 sa'atin wa huwa thuluthuz zaman. Dan hendaknya bagi penuntut ilmu agama 1 hari semalam tidurnya tidak lebih dari 8 jam, atau seukuran berapa? 1/3 waktu dari 24 jam. Jadi bagi penuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan sempurna, agar ilmu yang diperoleh benar-benar ya sesuai yang diinginkan, maka laksanakan adab yang nomor 9, apa? Yaitu menyedikitkan tidurnya. Tapi dengan catatan selama dengan tidur yang hanya 1/3 dari 24 jam, tidak membahayakan pada badannya, pada hatinya. Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang kuat ya tidur hanya 7 jam saja, ada yang kuat tidur hanya 6 jam saja, ada yang kuat tidur hanya 5 jam dari 24 jam. Ada juga yang tidak kuat ya tidur hanya 7 jam saja. Ya, karena kalau misalnya tidur melebihi atau kurang ya, karena apabila tidurnya kurang dari 7 jam bisa mengakibatkan badannya kurus, kemudian nanti sakit dan hatinya lemah, seperti itu. Maka mengukur pada dirinya masing-masing. Namun perlu dicatat bahwasannya khususnya bagi orang yang sedang menuntut ilmu agama, hendaknya menyedikitkan tidurnya. Jadi sisa waktunya bukan digunakan untuk bermain-main, tapi dengan menyedikitkan tidur, banyak waktu yang digunakan untuk menghafal kitab-kitab para ulama, kemudian untuk murojaah, ya, terus kemudian digunakan untuk berdiskusi. Jadi waktunya digunakan untuk hal-hal yang kaitannya dengan menghasilkan ilmu. Ini tujuan daripada menyedikitkan tidur, supaya memperoleh ilmu yang sangat banyak. Makanya ketika seorang santri itu mondok ya, terus kemudian bertemu dengan teman-temannya walaupun satu angkatan misalnya, ini ilmu yang diperoleh berbeda-beda. Yang pengetahuannya banyak padahal satu angkatan. Ada yang angkatan tapi ya belum paham ya, karena beberapa faktor, tidak rojaah, tidak menghafal, waktunya digunakan untuk bermain-main ya. Walaupun kurang tidur tapi waktunya digunakan untuk bermain-main, ya sama saja. Ada juga yang tidak satu angkatan ya, adik kelas dengan kakak kelas. Adik kelasnya lebih pintar, adik kelasnya lebih luas pengetahuannya daripada kakak kelasnya. Ini disebabkan karena kurangnya murojaah, terus kemudian tidak menghafal kitab-kitab para ulama. Ya, makanya jenengan tidak usah heran ketika
jenengan dengar cerita Imam Bukhari menghafal ataupun memperoleh hafalan yang banyak sekali, beribu-ribu hadis gitu ya. Waktunya digunakan untuk apa saja kok bisa hafal beribu-ribu hadis? Ya, ada ulama yang hafal kutubus sittah. Ya, kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah gitu ya. Kitab kutubus sittah. Hafal semuanya. Ini waktunya digunakan untuk apa? Kok bisa hafal sekian banyak kitab? Pastinya para ulama-ulama memang menyibukkan waktu kosongnya digunakan untuk menghafal, kemudian untuk murojaah dan berdiskusi, sehingga ilmu yang diperoleh sangat banyak sekali. Berbeda dengan keadaan santri zaman sekarang ini. Ya, kalau santri zaman sekarang ini banyak kurang murojaahnya, terus kemudian menghafal kitabnya juga pada malas, bahkan kalau dikasih hafalan malah nggak jadi ngaji gitu kan. Dikasih hafalan malah takut, katanya nanti pusing dan sebagainya. Ya, ini keadaan zaman sekarang, beda dengan orang-orang dulu. Tapi walau demikian, kita jangan putus asa untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak kita ataupun pada santri supaya semangat dalam menghafal kitab-kitab para ulama dan murojaah. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Bahkan di sini Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari menjelaskan, jika ada seorang santri ya yang mampu dan kuat tidur kurang dari 1/3 dari 24 jam, maka lakukanlah. Misalnya tidurnya hanya 4 jam saja dalam satu hari, ya lakukan, nggak jadi masalah, asalkan dengan catatan tidak membahayakan pada badannya, tidak membahayakan pada zihnun atau hatinya. Biasanya orang kalau kurang tidur ya pikirannya lelah gitu kan, sehingga ketika menghafal sulit disebabkan karena kurang tidur, hatinya pun lemah. Akhirnya apa? Malas mikir. Ya kan? Tidak usah kita contohkan yang itu, contoh yang nyata. Misalnya kita ngaji di waktu-waktu yang istirahat, gitu ya. Bukannya masuk tapi malah nggak ada yang nyambung kan? Misalnya ngaji jam 12 malam, gimana rasanya? Ya sudah, rasanya ngantuk, tidak maksimal, gitu kan? Ya makanya di sini catatannya, jika memang mampu dan kuat tidur kurang dari 7 jam maka laksanakan. Tapi kalau tidak mampu ya jangan. Wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa wa basarahu idza kana syai'un min dzalika wa dha'ufa. Dan tidak jadi masalah bagi seorang santri untuk mengistirahatkan ya jasadnya, mengistirahatkan qalbunnya, mengistirahatkan matanya ketika sudah merasa letih, ketika sudah merasa lelah. Misalnya menghafal 1 hari 5 kitab setiap hari, terus kemudian matanya akhirnya capek, ya jasadnya juga mulai rintih gitu kan, maka tidak jadi masalah untuk beristirahat dengan apa? Bitanazzuhin wa tafarruj fil mutanazzahat, ya antara ya hiburan, ya hiburan di tempat-tempat hiburan, ya tapi dengan catatan ya'udu ila halihi wa la yudayyi'u alaihi. Mencari tempat hiburan sekiranya pulih kembali, semangatnya pulih kembali, dan juga sampai menyanyiakan waktu, misalnya pantai gitu kan, untuk mengistirahatkan akal, untuk mengistirahatkan jasad, untuk mengistirahatkan hati, ya jadi tidak sepanteng, ibaratnya ada hiburannya.
Tapi dengan catatan, dengan melakukan ataupun melaksanakan hiburan tersebut, semangatnya kembali, ya, bukan malah kebalik setelah apa namanya liburan, setelah ke pantai malah tidak semangat. Tujuannya supaya semangat malah tidak semangat, terus kemudian malah menyanyiakan waktunya mestinya untuk murojaah, malah disia-siakan untuk yang lain. Nah, ini adab yang nomor 9 bagi thalibul ilmi atau al-muta'allim. Terus wal ashiru ayatrukal isyrata. Adab yang nomor 10, berarti adab terakhir nih nggih, adab yang nomor 10 untuk pencari ilmu agama. Ya, ini adab yang terakhir. Ayatruka al-isyrata, hendaknya seorang santri, ya, atau penuntut ilmu agama meninggalkan pergaulan. Justru di sini dianjurkan untuk tidak banyak berteman. Jadi kalau mondok, ya, kalau bisa jangan di pondok yang dimana di situ banyak saudaranya atau banyak temannya. Ini akan apa? Akan mempengaruhi, bukannya belajar malah main sama saudaranya, main sama teman-temannya. Maka yang lebih baiknya seorang thalibul ilmi atau al-muta'allim hendaknya tidak banyak bergaul. Kalau teman nggak jadi masalah, banyak pergaulnya. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li thalibil ilmi. Ketika sedang nyantri, justru meninggalkan isyrah atau pergaulan ini lebih penting, ya, lebih baik dan lebih penting yang harus dilakukan oleh setiap santri. Tujuannya untuk apa? Supaya menghindari diajak ngopi. Coba kalau temannya banyak lagi murojaah terus kemudian yo ngopi, yo, ya, mestinya mau menghafal malah diajak ngopi. Ya, mau murojaah malah diajak main. Ini disebabkan apa? Karena banyak temannya, apalagi banyak saudaranya di pondok, ini merasa santai nanti. Ya, wala siyama li ghairil jinsi khususan in kathura la'ibuhu wa qallat fikratuhu. Apalagi ketika bermain dengan lawan jenis khususnya. Ini sangat tidak dianjurkan sekali bagi para pencari ilmu agama. Jika memang nanti akan lebih banyak bermain-mainnya, terus kemudian akan sedikit berpikir tentang ngajinya. Kalau banyak saudaranya di pondok atau banyak temannya di pondok, ini yang terjadi apa? Banyak bermain, terus kemudian mau mikir abot, wis enak bermain sama teman. Makanya dulu waktu saya di pondok lebih suka menyendiri, tapi banyak teman. Ya, maksudnya banyak teman, artinya kenal, hanya sekedar kenal saja. Ya, tapi tidak sampai misalnya sering di dan sebagainya. Lebih suka menyendiri di perpustakaan, terus di tempat-tempat yang sepi, contohnya di lapangan. Saya lebih suka seperti itu waktu di pondok daripada banyak ngumpulnya, yang dibahas, yang dibicarakan juga tidak ada faidahnya. Makanya walaupun mondoknya hanya sebentar, ya, tapi waktunya digunakan untuk yang bermanfaat. Justru pengetahuan yang diperoleh itu lebih banyak daripada orang yang mondoknya lama tapi tidak pernah murojaah, tapi ngopi-ngopi tok. Makanya jenengan jangan menjadikan tolak ukur, misalnya ada santri lulusan pondok pesantren tidak bisa baca kitab, ya, terus kemudian tidak bisa ceramah, jadi MC saja tidak bisa. Jangan dijadikan satu orang menjadi tolak ukur menyamaratakan semua santri. Namanya pondok pesantren itu bengkel, tempat perbaikan gitu kan. Namanya tempat perbaikan, di situ ya ada yang benar-benar dari awal
santri, ada yang latar belakangnya adalah preman gitu kan, di situ sedang diperbaiki. Ada yang memang hasil, ada yang tidak. Jadi jangan disamaratakan semuanya. Ya. Jadi ketika mondok ataupun ketika nyantri terus kemudian banyak pergaulannya, dalam artian maknanya banyak temannya, terus yang akhirnya mengakibatkan ya banyak bermain, kemudian ngobrol atau berbincang-bincang yang tanpa ada faidahnya, akhirnya lemah dalam berpikir tentang ilmu agama, maka hendaknya seorang santri itu atau seorang thalibul ilmi hendaknya apa? Meninggalkan al-ishrah atau pergaulan. Kenapa? Fa'inna sarraqun, karena yang namanya watak itu suka mencuri. Watak itu suka mencuri. Maksudnya apa? Dari rumah wataknya baik, akhlaknya baik, ketika mondok pulang-pulang jadi bejat. Kenapa? Karena ikut gaul, banyak pergaulannya dengan santri yang memang dulu latar belakangnya adalah preman misalnya, dan di situ tidak berubah, membawa watak buruknya di pondok pesantren, akhirnya mempengaruhi yang lain. Ini terjadi. Ya, namanya watak itu sarro, apa mencuri, nyolong. Maka hati-hati dalam bergaul. Jangan salah pilih, gitu ya. Wa afatul isyrah diya'ul umur bi ghairi faidatin. Kata Hadratus Syekh Basim Asy'ari, beliau menjelaskan bahayanya berkumpul-kumpul atau pergaulan adalah menyanyiakan umur tanpa faidah. Ya, ini lagi bahas di pondok, Bu. Bukan bahas di masyarakat sosial, bukan bahas itu, lagi bahas di pondok ini ya. Nanti jenengan habis dengar ini nggak pada waur-waur kumpul-kumpul, salah memahami. Lagi bahas di pondok, namanya di pondok ya fokusnya ngaji, belajar, murojaah. Ini tugasnya, bukan cari teman yang banyak untuk berbincang-bincang tanpa ada faidah. Makanya kata Hadratus Syekh Basim Asy'ari, bahayanya banyak pergaulan di pondok pesantren, banyak temannya adalah apa? Menyanyiakan umur tanpa faidah. Wa dhahabidin idza kana ma ghairi ahlihi, dan lebih parahnya lagi nanti bisa hilangnya agama ketika berteman dengan orang yang bukan ahlinya. Ya, saya pernah mengalami itu, Bu, ya. Jadi pernah saya mendengar langsung itu ada santri memanggil temannya dengan mengatakan "weh kafir". Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang mengaku-ngaku Tuhan, ada. Nah, ini kalau berteman dengan jenis yang seperti ini nanti akan terpengaruh, yang nanti akhirnya apa? Agamanya lemah dan bahkan bisa sampai keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini bahayanya ketika mondok terus kemudian banyak pergaulan, tidak difilter siapa yang layak itu dijadikan teman. Makanya di sini lanjutannya Hadratus Syekh Basim Asy'ari, fa in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban sholihan. Namun jikalau seorang santri membutuhkan teman yang menemaninya, maka harus memfilter. Falyakun sahiban sholihan. Maka carilah teman yang atau sahib atau teman yang soleh, ya, teman yang soleh, teman yang dayyinan, ya, teman yang kuat agamanya, taqiyan, teman yang bertakwa, wari'an, teman yang wirai, zakiyan, teman yang suci hatinya, katsiral khairi, teman yang banyak berbuat kebaikan, qalilas syarri, teman yang sedikit melakukan keburukan, hasanal muru'ah, teman yang bagus budi pekertinya, qalilal mamarat, teman yang sedikit ngeyelnya, inna siya zakkara, jika
santri itu lupa, maka teman yang akan mengingatkannya. Wa in dzakara a'anahu, dan jika si santri itu ingat, maka teman yang akan menolongnya. Nah, jadi jika memang di pondok pesantren ingin mencari teman, maka harus dipilih, tidak semuanya dijadikan teman dekatnya. Semuanya teman, ya. Tapi ketika mau mencari teman dekat harus memiliki kriteria berikut ini. Pertama, harus soleh. Jika santri putri berarti solihah. Karena seorang teman yang soleh ini akan mempengaruhi si santri itu, sehingga nanti ikut-ikutan menjadi anak yang soleh, menjadi santri yang soleh. Kemudian teman yang dayinan, teman yang agamanya kuat, ya, jadi perilakunya itu terhadap agama sangat kuat. Misalnya melakukan sholat sunnah juga diamalkan. Ketika santri itu temannya yang jenis seperti ini, kan nanti ikut-ikutan, oh iyalah, melakukan sholat sunnah. Di waktu malam temannya sholat tahajud, maka dia juga nanti akan ikut-ikutan sholat tahajud, gitu kan. Terus kemudian kata-kata yang dipilih oleh orang yang atau teman yang kuat agamanya pasti kata-katanya baik, tidak yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Ya, dari rumah tidak tahu kata-kata yang jorok, pas waktu di pondok pulang-pulang tahu kata-kata yang jorok. Ya, ini disebabkan apa? Salah dalam memilih teman. Teman yang dayinan, teman yang agamanya kuat, itu akan mempengaruhi si santri itu juga menjadi seperti itu. Taqiyan, kriteria yang nomor 3, teman yang takwa, melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang diharamkan. Ini akan mempengaruhi sekali. Wari'an, teman yang wirai, ya, wirai, benar-benar menjaga halal haramnya. Jadi kalau di pondok pesantren gitu kan, ya, kalau jenengan belum pernah ke sana, ya, ini hanya sekedar wawasan saja. Karena tidak semuanya di pondok berarti anak-anaknya baik semua, karena latar belakangnya bermacam-macam, gitu ya. Jadi ada kadang santri yang suka mengambil baju temannya sendiri, sarungnya teman diambil, kan? Terus kemudian sabun, pulpen, sendal, ya. Oh ya, kan ada yang terjadi gitu ya. Kalau santri atau teman yang wirai, maka akan meninggalkan itu. Ya, teman yang wirai akan meninggalkan itu, sehingga nanti tidak ikut. Makanya dari dulu ketika saya mondok, tradisi pondok pesantren, jangan dikatakan tradisi yang namanya mengambil sendal milik temannya tanpa izin. Ini bukan tradisi pondok. Pondok tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu hukumnya haram. Ya, bukan sebuah tradisi. Jangan dianggap ketika jenengan ke pondok sendalnya hilang, pancen tradisinya santri seperti itu. Tidak. Ya, itu hanya sebagian saja. Kalau banyak kok santri-santri yang tidak seperti itulah. Pilih teman yang wirai, yang benar-benar menjaga halal haram, ya. Kalau dulu saya berpikiran sendalnya pengen saya gembok gitu ya, supaya nggak hilang gitu ya. Kalau di pondok misalnya sendalnya itu swallow, cepat hilang. Makanya kalau di pondok beli sendalnya yang mahal, dikira sendal kiainya atau ustadznya, jadi nggak bakal diambil. Saya kalau di pondok sendalnya yang mahal-mahal, ya, supaya dianggap sendal, ya, milik kiainya gitu. Jadi nggak diambil. Tapi kalau sendalnya swallow, apalagi udah tipis, hilang lah, jamin hilang. Jenengan baru wudhu aja, bolong sendalnya. Iya beneran ini, ya beneran. Iya. Ya namanya santri ya, lagi diproses untuk menjadi anak yang baik, ya, seperti itu. Jadi jangan pancen santri yang ngono kuwi. Yang enggak seperti itu, enggak semuanya, ya. Ada santri yang wirai dengan belum
ketemu ya, ada teman saya satu tetangga kamar lah, tidurnya itu cuma 1 jam. Di sini kan tadi 7 jam gitu ya, tidur hanya 1 jam, kadang 2 jam, itu pun tidurnya duduk seperti ini ya. Saya punya teman seperti itu, hafalannya banyak ya, terus kalau malam nggak pernah tidur, sampai pagi sekolah lagi, tidurnya habis zuhur, setelah itu musyawarah ngaji lagi, benar-benar kuat. Saya aja heran, ini sebenarnya siapa kok kuat riyadhah kayak gini. Jadi makannya juga tidak nasi gitu ya, makannya ya pokoknya selain nasi ngerowot sih ya, yang ngerowot istilah sana kan namanya ngerowot, jadi tidak makan nasi. Sudah tidak makan nasi, malamnya melek, terus kemudian paginya dioleh. Jamaahnya rajin, jamaah terus ya, pasti di belakang imam, nggak pernah di depan imam loh. Jamaah pasti di belakang imam, maksudnya deretan soft pertama ya, kadang soft kedua ya. Tidurnya sambil duduk kayak gini, iya, tidurnya begini. Sampai saya lihat matanya itu, biasanya kan kalau mata orang tidur ya merah, jadi bukannya hitam tapi merah, di sini merah, ngeri banget, kurus banget, sampai hampir tulangnya kelihatan ya, tapi kuat banget memang, kuat banget. Nah, setelah melalui riyadhah itu makan banyak, jadi gemuk. Sekarang gemuk ya. Saya punya teman seperti itu, adik kelas pulau, dan teman diskusi saya kalau di pondok, ibaratnya sering berdebat, sering diskusi, namanya tetangga kamar sih. Ada lagi teman saya yang Cilacap, nggak saya sebutkan namanya, hafal Bulughul Maram, terus kemudian juara kitab, juara lomba kitab internasional perwakilan Pondok Pesantren Lirboyo. Ada anaknya pendiam ya, pendiam, gak banyak bicara, menontok, tapi cerdas. Nah, jenengan kan belum ketemu sama jenis-jenis santri yang seperti itu kan? Ada yang santri yang tidur terusnya, ada kayak orang mati. Saya punya juga tetangga kamar juga, kalau lagi semangat nggak pernah tidur, tapi kalau sekali tidur kayak mirip orang mati, dari pagi sampai sore sampai malam tidur. Coba bayangkan, ini orang masih hidup. Tetangga kamar saya juga ya ada, jadi jenis-jenis santri yang seperti itu. Tapi kalau lagi semangat dan nggak pernah tidur, pegangnya kitab terus ya. Jadi macam-macam santri itu. Makanya ketika anak itu mondok, sebenarnya bukan hanya belajar tentang ilmu agama saja, tapi juga belajar cara berinteraksi dengan bermacam-macam jenis watak manusia. Ada anaknya yang diem terus ya, jarang kumpul, ada, maksudnya jarang ngobrol, orang wajar maksudnya, satu kamar yang menong ya. Ada jenis yang petakilan gitu ya, wis pokoknya nggak pernah diamnya cuma tidur. Itu ada jenis yang anaknya jahil, terus macam-macam pokoknya. Ada yang wataknya keras, ada yang wataknya lembut, terus pokoknya aneh-aneh di pondok. Makanya kalau benar-benar di pondok pesantren ya, ulang-ulang menghadapi masyarakat yang bermacam-macam watak udah biasa sebenarnya. Di pondok malah lebih parah. Wataknya lebih parah parah. Kalau lagi muhadharah, latihan namanya muhadharah, latihan ceramah, diguyoni, woyong, kelalen ya, mudun ya. Nah, yang nggak pernah ya langsung, misalnya santri baru gitu kan, ya langsung geter ya, malah pulang. Ada kalau ada santri baru dijailin, ya, ada santri baru dijailin. Beli jenis apa padahal bukan makanan, pokoknya jangan. Terus disuruh dibotak. Kamu ya datang sini harus dibotak. Tujuannya supaya ya betah. Jadi kalau dibotak mau pulang kan malu. Oh nggak jadilah, nunggu sampai
Oh, biasanya 1 bulan 2 bulan akhirnya kerasan yang pondok. Ya. Jadi di pondok itu ya bermacam-macam. Ada yang alim banget ya ada. Ada yang pendiam banget, rajin banget ya. Sampai teman-temannya bilang, rajin banget sampean ya. Mana-mana bawa kita. Ya semacam-macam bawanya Bu di pondok itu. Tapi ya kalau mau cari teman sohib, artinya yang akan benar-benar dijadikan teman ya yang wirai zakiyan, terus kemudian hatinya suci ya, bukan karena ada uang berteman. Kalau nggak ada uang malah dimusuhi. Yo ada kayak gitu, kayak ada di pondok itu ada. Jadi kalau ada teman kalau ada uang merapat, misalnya pas kiriman gitu ya. Kalau sudah apa namanya tengah-tengah akhir bulan langsung udah gak karuan gitu kan, mendekat aja boro-boro ya. Ada ya. Katsiral khairi, terus kemudian kriteria yang selanjutnya yang banyak melakukan kebaikan, sedikit melakukan keburukan. Terus kemudian muru'ah atau budi pekertinya baik, sedikit apa namanya ngeyelnya gitu ya. Karena ada jenis santri yang suka ngeyelan, sukanya cari masalah, diingatkan ketua kamarnya malah apa ya itu kan, terserah saya, ngurip-ngurip saya kok, ini punya saya kok, diatur-atur kan, ada yang kayak gitu. Nggak mau mengikuti peraturan pondok, tidak mau mengikuti peraturan kamar, ngeyelan. Jangan cari teman yang jenis seperti ini karena akan mempengaruhi. Teman yang baik itu nanti apabila seorang santri tersebut melakukan perkara yang haram akan diingatkan ya, misalnya mau melakukan kemaksiatan ya diingatkan ya, itu teman yang baik. Jika memang masih ingat artinya tidak melakukan perbuatan yang maksiat, si santri itu ingin tahu ini maksudnya bagaimana sih, maka teman yang seperti itu akan membantu. Teman yang cerdas itu akan membantu. Misalnya pelajaran belum paham, biasanya kalau disampaikan guru kan hanya sekilas saja. Kalau di pondok Pulau, di pondok Lirboyo itu ada tingkatannya. Jadi ada SD. SD itu berarti istilahnya ibtidaiyah itu selama jenjangnya 6 tahun. Nah, ibtidaiyah ini tidak mengukur umur Bu. Bahkan yang di ibtidaiyah itu kadang ada yang sudah umurnya 30 tahun. Sudah jenggoten. Gurunya masih muda, muridnya udah tua tuh. Ibtidaiyah itu. Karena apa? Belajar ilmu agama yang dinilai bukan umurnya, tapi pemahamannya. Kalau memang dari latar belakang yang tidak pernah mondok, walaupun sudah umur 30 tahun, masuknya di ibtida. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Misalnya daftar kelas 4 tidak diterima masuk kelas 3. Kelas 3 tidak diterima masuk kelas 2. Kelas 2 tidak diterima masuk kelas 1. Berarti jenjang 6 tahun. Umurnya 30 menjadi 36 tahun. Itu belum tamat. Ada lanjutannya namanya sanawi. Sanawiyah itu 3 tahun. Ya, ini harus dilanjutkan. 3 tahun berarti tambah 3 tahun menjadi berapa? 39 lagi 3 tahun namanya aliyah. Berarti berapa kalau tambah lagi 3 tahun? 40. Makanya banyak di Lirboyo ya orang-orang yang sudah tua tapi belum nikah ya, remaja-remaja yang belum menikah umurnya sudah 40 tahun belum menikah ya, banyak di Lirboyo ya. Waktu zaman saya, umur saya paling muda waktu itu di Lirboyo, jadi yang lain ternyata tua-tua karena saya masuk di Lirboyo tidak melalui SD ya, tidak paling dasar, enggak langsung sanawi ya, langsung sanawi karena memang dari rumah sudah memiliki bekal, jadinya nyampe di Lirboyo langsung masuk sanawi. Oh, teman-teman saya umurnya sudah umur
30 tahun, 27 tahun. Waktu itu saya paling muda. Waktu itu seangkatan, satu angkatan waktu itu. Ya. Nah ini di Lirboyo seperti itu, Bu. Ya, banyak santri-santri tua. Bahkan gurunya itu lebih muda, udah biasa. Gurunya lebih muda, muridnya banyak yang tua tuh. Tua. Ini di Lirboyo seperti itu. Dan kalau di Lirboyo itu tidak berinteraksi dengan santri putri. Jadi santri putra ya khusus santri putra. Ya tidak pernah melihat santri putri kalau di Lirboyo. Ya makanya kalau di Lirboyo itu ya kalau benar-benar ya rajin, khusyuk, terus kemudian mempeng istilahnya, ilmunya luar biasa. Ya. Oh, berapa sih, Bu? Urut jam setengah aja. Niki satu lagi. Al-babul tsalitsu. Sekarang kita akan memasuki bab yang nomor 3. Ya. Kan ada bab pertama, terus kemudian bab kedua, sekarang bab ketiga. Fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi. Bab yang ketiga menjelaskan tata krama atau etika seorang santri dengan gurunya. Bab yang kedua tata krama seorang santri. Kalau yang bab ketiga ini tata krama seorang santri dengan gurunya. Santri di sini tidak khusus kepada yang mondok, panjenengan ngaji ya jenenge santri. Ya, yang di Madrasah Madin Nur Sifa itu ya namanya santri karena sedang belajar ilmu agama, namanya santri. Jadi bukan khusus yang di pondok saja ya. Jadi menjelaskan tentang adab seorang santri dengan gurunya. Wa fihi isna asyara nau'an minal adab. Nah, dalam adab seorang santri dengan gurunya ada 12 adab. Ada berapa? 12. Ya, al-awwalu, adab yang pertama, yang bagi liqalibin ayyuqaddiman nazara wa yastakhira Allah ta'ala fi man ya'khudhul ilma anhu. Adab yang pertama seorang santri dengan gurunya nopo? Seorang santri itu hendaknya ya mendahulukan berangan-angan, berpikir ya, dan sholat istikharah. Ya, sholat apa? Sholat istikharah, sholat meminta kepada Allah petunjuk ya, fi man ya'khudhul ilma anhu, guru yang nanti akan diambil ilmunya. Ya, apakah layak apa tidak ini guru itu. Ya, jadi berangan-angan dulu, tidak asal comot-comot langsung dijadikan guru. Tapi harus diangan-angan dulu, layak apa tidak. Sholat istikharah, terus kemudian meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah orang ini layak diambil ilmunya, apakah tidak. Ini langkah yang pertama. Jadi jenengan jangan asalan dalam memilih guru, istikharah dulu. Lah jenengan ikut ke sini sudah istikharah apa belum? Wis yakin apa belum? Udah mantap ya? Ya masa kayak gini belum mantap? Gimana jenengan? Mau cari yang kayak apa coba? Wa yaktasiba husnal akhlaq wal adab minhu. Terus kemudian berusaha dan menghasilkan, mencari kebaikan akhlak dan adab ya dari guru tersebut. Jadi guru tersebut akhlaknya baik, adabnya baik, karena mau diambil perilaku tersebut. Ya, karena mau diambil sebab nanti akan menjadi qudwah dan panutan dalam hidupnya. Wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu. Terus kemudian hendaknya jika memang dimungkinkan
seorang guru atau yang dicari oleh seorang murid, ya, yang mau dijadikan guru adalah guru yang memiliki keahlian, ya, misalnya ahli di bidang ilmu fiqih, atau ahli di bidang ilmu nahwi, atau ahli di bidang ilmu aqidah, atau ahli di bidang ilmu balaghah, mantiq, ilmu arud, iddatul farid dan sebagainya. Ahli di bidangnya. Jadi jangan asal sembarangan kemudian misalnya jenengan belajar kepada orang yang belum jelas keahliannya apa, fikih ya remeng-remeng gitu ya, tajwid ya remeng-remeng, terus kemudian apa mana, ilmu arudnya ya remeng-remeng. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mencari yang seperti itu. Karena harus mencari orang yang memang jelas-jelas ahli. Tapi ya sulit banget ya, sulit banget. Makanya saya niki ketika mau mencari guru ya benar-benar guru yang memiliki kriteria ini, Bu. Jadi misalnya tidak memiliki kriteria ini, ya saya tidak akan menimba ilmunya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan carilah guru yang memang jelas-jelas memiliki welas asih. Welas asih di sini maksudnya memiliki peduli dan rasa kasih sayang kepada muridnya. Apa? Misalnya muridnya itu melakukan kemaksiatan, maka seorang guru itu karena peduli akan mengingatkannya, ya. Wa zaharat muru'atuhu, dan tampak jelas etikanya, wastaharat siyanatuhu, dan masyhur terkenal bahwasannya guru tersebut benar-benar menjaga pribadinya, menjaga segalanya. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Niki yang sulit lagi nih, Bu. Guru yang memang bagus dalam metode mengajarkan kepada muridnya. Ini enggak semua orang mampu, Bu. Tidak semua orang yang menjadi guru kemudian memiliki metode yang bagus sehingga bagi seorang murid atau seorang santri mudah mencerna, gitu kan? Misalnya kitab yang dipelajari Jurumiyah, gurunya kitabnya sama, gurunya beda. Yang satu memiliki metode yang bagus sehingga si murid mudah menerima. Yang satunya tidak memiliki metode, wis pokoke ngaji tok. Tidak ada keinginan supaya muridnya paham lah, tidak punya metode seperti itu, yang muridnya nggak paham. Wa ajwada tafhiman, dan seorang guru yang memiliki sifat keahlian dalam memberikan pemahaman. Karena kan ada seorang guru itu paham ya, tapi tidak bisa memahamkan. Ya? Jenengan paham misalnya tentang masalah rukun sholat, ngapun, dan coba jenengan jelasakan rukun sholat kepada orang lain, bisa apa enggak? Memahamkan gitu. Kan kadang hanya paham tapi tidak mampu memahamkan. Nah, cari guru dan bisa memahamkan. Ini yang sulit. Ya, sulit banget. Coba kitab yang sulit sekali pelajari, jika yang mengajarkan adalah seorang guru yang ahli, yang benar-benar ahli, maka akan memilih kata yang sangat mudah dicerna dan maksudnya sama. Gitu loh, Bu. Paham ya? Daripada menggunakan kata-kata intelektual, gitu kan? Intelektualisme lah, apalah, ya? Malah justru niatnya mau memahamkan, malah pamer dalam bahasa itu bulat, jenenge Bu, bulat. Paham bulat, Bu? Bulat paham nggak? Bulat itu penjelasannya orang jelas, penjelasannya nggak jelas, muter-muter kayak obatnya, kayak setrika. A, B, C, D, dari A ke C. Ya sulit kita mencerna, gimana? Harus runtut tertib A, B, C, D. Ibaratnya gini, kalau saya runtutkan, pertama ada penjelasan yang namanya ijmal secara global. Kedua adalah penjelasan secara tafsil atau perinciannya, gitu ya. Terus yang ketiga adalah penjabarannya. Yang keempat adalah penjelasan tentang perbedaannya. Yang selanjutnya adalah khulasa ataupun
bulannya. Tata. Jadi jenengan paham, ini wadah. Tapi kalau coba lagi bahas Melayunya ke sana, lah jenengan mau diarahkan kemana? Ya gak paham. Ini wadah. Lah di sini tidak semua seorang guru memiliki metode yang namanya tertibul fikr. Dalam bahasa Arab, saya dulu diajari yang namanya tertibul fikri. Bagaimana cara untuk meruntutkan sebuah kata-kata supaya si pendengar itu mampu memahami yang kita cerna. Pilihlah kata-kata yang bagus, pilihlah kata-kata yang mudah supaya si pendengar itu mampu memahami sesuai dengan audiennya. Kalau misalnya di depannya mahasiswa, ya maka dengan menggunakan bahasa intelektualisme, gitu kan? Ada istilah liberalisme, radikalisme, gitu kan? Ekstrem kanan, ekstrem kiri, moderat. Bahasa intelektual jika memang audiennya adalah mahasiswa. Tapi kalau audiennya adalah seperti saya, seperti orang-orang biasa, dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna, karena tujuannya adalah supaya paham, bukan bulat. Ada kayak gitu Bu. Saya kalau mendengarkan gitu ya sebenarnya paham arahnya kemana, tapi ketika meruntutnya nggak bagus, ya akhirnya bulat. Makanya kalau guru yang ahli, maka bagaimana? Dia akan mampu mengupas isi kitab yang sulit dicerna dengan menggunakan bahasa yang sangat mudah. Bitori kotisahlah, dengan jalan yang mudah. Niku ya, fa'an ba'dis salaf hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Dari ucapan sebagian ulama salaf mengatakan ilmu ini adalah agama, maka waspadalah dan perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi dari makalah ulama salaf niki, bahwa kita dalam berguru harus hati-hati, harus memilih guru yang benar-benar akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini syarat pertama. Yang kedua, guru tersebut memiliki riwayat bahwasannya memiliki keahlian. Jadi jenengan tahu biografinya, tahu sejarahnya. Si fulan dulu mondok di sini, mondoknya berapa tahun, mondok belajar ilmu kepada si fulan sebagainya. Jangan sampai jenengan pangapunten nggih, jangan sampai jenengan belajar YouTube tidak tahu siapa dia, tidak tahu ternyata latar belakangnya Wahabi, jenengan malah kena paham Wahabi gimana itu? Ya kan, jangan apa namanya yang mengaitukan kan belum tahu biografinya, belum tahu latar belakangnya, dia mondoknya di mana, gitu kan? Gurunya siapa? Jangan-jangan otodidak, jangan-jangan cuma modal punya keahlian, semangat dalam belajar, tuku buku nang perpus apa namanya di toko-toko, pakai terjemah, kemudian dibaca sendiri, terus kemudian disampaikan kepada panjenengan, tidak tahu itu benar ataupun salah. Jadi bahaya. Makanya di sini ditegaskan kata Hadratus Syekh Asy'ari menukil makalah seorang ulama salaf bahwa yang namanya ilmu itu agama, bagian daripada agama. Sehingga ketika panjenengan mau mencari guru, maka harus berhati dan waspada siapakah orang yang akan dijadikan seorang guru, apakah dia alirannya benar, apakah tidak. Yang jelas harus adanya ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, memiliki keahlian khususnya, ya benar-benar paham lah terhadap kitab yang dikaji. Ada orang yang memaksakan diri, dan orangnya nggak tahu kitab misalnya, terus kemudian memaksakan diri untuk mengkaji kitab, ya isinya ngawur, sudah yang dibaca salah, isinya salah. Ini banyak ya, saya soalnya sering dengar, ya Allah ini gimana ya. Maka diperhatikan dan waspada, jangan sampai salah guru, karena kalau salah guru akibatnya sangat berbahaya.
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi bekal kita nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.